Nyuwun pangapunten Gus, bilih mangke napa ingkang kula tanggletaken tidak ada hubungannya dengan materi, tapi pengalaman secara pribadi Gus. Pangapunten yang kata dek minggu dek wingi kula niku dalem pripun dek wingi minggu dek wingi kula menika jalan-jalan ada katanya dengan temen itu minta diantar ke mboten kula sebataken mboten sekeco datang Patirtan kan, daerahnya sekitar Mojokerto gitu loh. Karena di situ di PT tersebut ada tempat semedi, inginnya kita itu ibn wujudaka bil adil khumul dawud benar kan ngoten. Kita sengaja untuk mencari hal yang baru, view-nya ya dapat, lalu suasananya dapat. Neng ada suatu kejadian ini, entah ini halusinasi kawula nyun pangapunten atau bisikan dari Allah atau bisikan dari iblis, saya agak bingung juga sih pangapunten. Nomor satu, ketika saya turun itu kok ada bisikan dalam hati saya tuh, ungu apa iki ungu kan gitu toh. Nah saya dan temen ungu warna ungu ngaten disebataken ungu ngoten. Lah lajeng derek utawi kanca niku ngejak ngopi. Lah ketika saya ngopi itu kok sepertinya saya dipahamkan ungu itu maksudnya itu ilmu pengasihan, ilmu jaluk jabatan dan lain sebagainya. Lajeng kula kalih kanca wis gak tepak iki pisan, gak tepak Pak ngoten. Lajeng mantuk itu tidak serta merta terputus, tapi ada sosok ini cara batinnya, ada sosok yang perempuan seperti penari itu ngesir kalian konco ngoten, ngesir kalian konco bahkan diberikan mas kawin selendang kalau dianya mau gitu Gus. Saya sempat berbicara dalam hati sih, ojo jangan, karena dia itu sudah punya suami, sudah punya istri dan sudah punya 2 orang anak ngoten. Tapi beliaunya orang sosok tersebut tetap saja ngeyel gitu, bahkan menjanjikan kau nek gelem nanti kalau dia mau apapun kemauan dia tak turutin, mau mobil mau istrinya mobil juga tak turutin gitu. Lah pertanyaannya, apakah ini halusinasi saya atau petunjuk Allah atau bisikan iblis? Itu yang saya agak bingung. Cara meyakininya bahwa itu halusinasi atau memang petunjuk Allah. Tapi saya berharap ketika nun sewu kula tetap megang dawuh panjenengan fa'mal ya'mal amalan sholihan. Jadi setiap malam kula niki saya melaksanakan kholwat, walaupun hanya beberapa menit saya sempatkan untuk kholwat gitu Gus. Ngaten pangapunten yang kathah bilih pertanyaan dalem nika mboten sesuai kali materi. Pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat itu ada 2 macam. Ada ayat yang bersifatkan Qur'aniyah, yang kedua ayat kauniyah. Disebut ayat itu petunjuk. Ayat itu kan bahasa Arab, bahasa Indonesia tanda. Secara lugat
secara istilah adalah petunjuk. Lah petunjuk ini arahnya kemana? Dan ini manusia golongan dua. Bisa jadi ayat ini sebagai petunjuk si A untuk menemui selain Allah. Ada kalanya si B sebaliknya, petunjuk untuk menuju dan bertemu Allah. Tergantung jenengan mengambil ayat ini dari sudut pandang mana. Ayat Qur'aniyah berarti yaitu wahyu-wahyu yang tertulis di dalam Al-Quran. Ini Qur'aniyah. Dan di dalamnya ada muhakamah dan mutasyabihah. Di dalamnya tergantung Anda memandang dari sisi syariah, muhakamah, ataukah dari sisi mutasyabihah, hakikat. Ini ada dua ulama yang memandang. Ulama syariah mesti mengajarkan pandangan beliau. Berarti dari tafsir muhakamah bisa dilihat muncul Jalalain, Munir, Mundir, Ibnu Katsir, dan ini dari pelajaran kita di ibtidak sanawi aliyah, tarbiyah yang di dalam proses hukum syariah. Anda berhenti hanya di situ, monggo. Anda naik untuk kelas setelah aliyah, monggo. Ayat Allah juga sampaikan, wabtaghi fima atakallah darul akhirah walatan sanasibaka minad dunya. Terserah. Anda sekolah berhenti di SD, monggo, terus nyambut gai. Dilanjutkan pendidikan SMP, monggo, berhenti di situ, monggo. Dilanjutkan aliyah, monggo, berhenti juga monggo. Kan Anda punya alasan tersendiri. Aku berhenti gak sekolah sebab apa? Lanjut sekolah juga ada alasan tersendiri. Habis aliyah, SMA, jenengan kerja, monggo, karena Anda punya alasan tersendiri. Yang ingin terus talabul ilminya sampai notok di makom jam'i, makom makrifat Allah, monggo. Anda di syariat saja, monggo. Di thariqah saja, monggo. Naik ke hakikat makrifat juga monggo. Itu hak Anda. Tapi ingat, selama Anda itu tidak masuk di dalam Islam yang kafah, jangan harap hatimu bisa keluar dari belenggunya nafsu. Nggak akan. Jangan harap Allah itu akan nyata keesaannya pada dirimu. Jangan harap. Jangan harap kau bisa terbebaskan dari rantainya nafsumu. Jangan harap. Bahkan
naik tingkatan 1, kedua sampai keempat ini dalam hal terus kita lakukan. Rasulullah sampai memberikan satu sindiran dalam hadis sahihnya tentang masalah mencari ilmu, mulai dari gendongan mbok, tahu gendongan, ayunan seorang ibu, ilalahdi, sampai mati. Bahkan ini juga tertuang di dalam surat Al-Hijr ayat 99 sebagai ayat yang terakhir. Rasulullah itu sampai sedo olehnya memegang ilmu, amal, istiqomah. Kapasitas guru yang masih di dalam penerangan hukum syariah jelas ini sebagai proses pendidikan kita yang belum membahas keesaan Allah. Sedangkan sisa waktu umur Anda dituntut untuk bisa kembali kepada Tuhan yang Maha Esa. Jalannya cuma satu, jangan pernah berhenti untuk masalah mendapatkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu yang berkenaan dengan dinut tauhid. Otomatis Anda harus menemukan seorang figur guru akhirat yang betul-betul membahas tentang kemurnian ilmu tauhid tersebut. Bapak Ibu, ayat Qur'aniyah ini menyimpan satu ayat yang disebut tersirat. Itulah yang kami sebut tanda-tanda keesaan Allah. Tergantung Anda sebagai pelaku penyampai itu duduk di mana. Walaupun yang dipegang itu ayat muhakamah, pasti Anda menerjemahkannya itu untuk menuju dan bertemu santrimu itu nanggone keahatan Allah. Berarti ayat Qur'aniyah secara muhakamah ikut tetanda isi di dalamnya itu adanya Al-Qur'anul Qadim. Ngaten. Kalau kita bicara tafsir berarti mutasyabihah. Tapi kalau kita itu kapasitas kita itu masih di golongan am, golongan umum, golongan syariah, ayat yang kita bawa itu adalah Al-Quran secara muhakamah. Yo, rasanya ya muhakamah, nggak bisa. Lah, apabila dihadapkan ayat-ayat yang tersirat, jenengan mesti kebanyakan menolak, karena bukan daharani. Lo wong kok dipangani peloran nih lo, ya gak masuk. Orang yang terjangkit penyakit darah tinggi kok ya didui sate, ya nolak. Moh duren moh, sing enak-enak moh. Sebab nanti kalau sampean trimo ono sing mencicili kok. Tahu mencicili? Ya sememangnya pinginnya jenengan sehat. Bapak Ibu hadirin, loro
Ada ayat yang bersifatkan kauniyah. Mana? Alam ini, Pak. Termasuk jenengan wau dihadapkan proses kejadian ada seorang wanita yang ngesir terhadap teman Anda, dan si wanita itu memberikan harapan, jikalau kau menikahi aku pasti akan ku kabulkan semua apa permintaanmu. Mobil, rumah mewah, pabrik, jabatan, apapun pasti terlaksana. Pertanyaannya, apakah itu petunjuk atau halusinasi saya? Tak jawab, petunjuk. Dari sisi mana saya mengatakan petunjuk? Iya, wanita itu adalah nafsu yang ada di dalam dirimu. Bagaimana visi dan misi nafsu di dalam Al-Quran? Allah katakan, yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Surat Ibrahim ayat 3. Wa yasudduna an sabilillah, yang terakhir wa yabghunaha iwaja. Padahal Allah katakan ulaika fi dhalalim ba'id. Ketahuilah saudaraku bahwasanya nafsu itu selalu condong mengharapkan hatimu bersukaria, bercinta pada seorang wanita tadi yang mas kawini selendang. Itu nafsu, keinginan untuk menikmati, bercinta dengan syahwatu dunia. Ingat, nafsu jadikan semua hubbus syahwa ini terasa indah dan terasa kekal. Makanya disebut buah khuldi. Itu adalah maknane buah sing ngekalke. Makanya jenengan lupa pasti alal akhirah kalau sudah memakan ini. Lupa akan Allah yang esa. Akhirnya jangan heran kalau di dalam dada kita, fi sudurin nas, di dalam dadanya manusia ini, imannya itu terhadap makhluk yang berperan. Entah dirinya sendiri atau makhluk di luar dirinya. Dalam kurung takholli. Jangan heran. Yes, memang gitu. Selanjutnya wa yasudduna an sabilillah. Nafsu ini selalu menghalang-halangimu. Tatkala dirimu ingin berjalan di atas jalan Allah, dia halang-halangi. Berbagai cara keinginan nafsu dalam dirimu itu menghalang-halangi supaya Anda tidak bertajalli, supaya Anda tidak berjalan di atas jalan Allah. Wa yabghunaha iwaja, dan juga jikalau kau masih maksa berjalan di atas jalan Allah, nafsu itu akan membengkokkan arah tujuan Anda. Jadi wanita tadi adalah manifest perwujudan tetanda petunjuk nafsu. Terus dia menjanjikan akan dikabulkan semua apa keinginan tentang masalah kemewahan duniawiyah. Itulah sebagai alatnya nafsu. Tinggal Anda itu kesengsem atau tidak. Jangan kau ikuti temanmu yang tetap bersikukuh menikahi seorang wanita tersebut. Jangan. Itu bukan halusinasi, Pak. Itu adalah murni petunjuk dari Allah untuk menyelamatkan jiwa jenengan supaya tidak mudah untuk mengikuti bisikan nafsu di dalam dada setiap manusia. Nggih.
Masih ada?